mengangon. Ketika dalam mengangon kambing, menggembala kambing beserta teman-temannya, pada saat itu umurnya ada yang mengatakan balago min sini 4 tahun. Umur Nabi 4 tahun, dia bilang 3 tahun. Nabi kedatangan 2 orang utusan dari Allah Azza wa Jalla. Kedatangan satu Jibril, satu Mikail, malaikat. Haju syakko sodrahu, dada Nabi dibelah. Summa allaqahu laqad akhraja. Summa ulqatan gitu ya. Ainuktatan saudau laqad ukhrija. Dan ada daging segumpal daging gitu. Mungkin jantung ya. Segumpal daging yang dikeluarkan oleh 2 orang tersebut. Yang diceritakan dengan kitab Isra Mi'raj ayat dibelek ya, dioperasi. Jadi yang pertama melakukan pembedahan itu Jibril dengan Mikail. Jadi kuduna dokter kudu ahli bedah kudu hadorot heula kah Jibril Mikail. Coba kita pertama ada kejadian manusia tuh dibedah. Tapi itu pakai peso, yang pakai naon itu getihan. Dan nabinya pun tidak dibius gitu. Pakai bawa cai jam-jam jeung wadah yang membelek Jibril ditemani oleh Mikail. Padahal Nabi itu sudah bersih, tapi tetap dibersihkan. Supaya apa maksudnya? Supaya menambah kebersihan. Dicuci pakai air zam-zam menurut satu riwayat. Dikeluarkan dagingnya, hatinya lah atau mungkin jantungnya. Jadi bahasa hati kalau daging itu jantung. Jauh eta cek hati bentuk napas lope. Dong nyaho bae. Langsung manggian hati hayam. Emang pas itu gitu bentuknya. Kalau bahasa hati anu fisik kebanyakan itu tertuju kepada jantung sebab eta nu ngompa. Yang mengompa muter getih darah urang. Sebab ya getih muter gitu. Karena ulah aneh. Ada satu ibadah yang disyariatkan dalam agama muter. Naon ngaranna? Tawaf. Muter kan di Ka'bah. Karena memang kita tuh muter. Urang mun teu muter mah malah hirup, getih muter. Sok muter. Urang tadi di imah, haju ka ieu ke imah deui. Sekarang ke kamari malam Senin deui. Teh isukan pagi deui malam Senin. Muter. Kan harus muter. Kalau enggak muter darahnya diem aja, mati orang. Atau anu teu kamuteran, teu kaputer gitu. Dengan teu kaputer, teu bisa gerak. Kayak sabelah ngaranna. Mun teu kaputer. Itu dibersihkan itunya oleh 2 orang malaikat disebutkan Jibril dengan Mikail. Wastanza'a hazus syaitani aina silaw mal waswasatil ladzi adam kuntumahu bihi wa yatil kalqan ulqa. Dikeluarkan oleh 2 malaikat itu sesuatu yang bisa menjadi bagian setan. Jadi dalam pan setan teh aya hate urang. Urang asalna setan di luar awak mah geus teu sieun lah. Geus eueuh beureun kuari. Ya pocong na ya kuari mah di tareangan sih. Mandi jelema geus boga kasieun kana pocong. Kana juri-juri kuntilanak geus boga kasieun. Asup pipi panjana. Geus teu serem deui jelema. Maka eta mah geus mungkin ya tidak terlalu mengganggu, justru eta tanda di hati eta. Di hati jelema teh eta lah nu ditundukkeun bener-bener. Eta nu hese mah justru nu di jero, musuh dalam selimut teh. Kan hese majarkeun babaturan orang lain. Sagulung sageleng jeung urang padahal mah musuh. Bukan berarti itu ada setannya, bukan. Kan Nabi itu manusia. Kalau manusia segala rupanya ya sama dengan kita. Kulitna, getihna, tulangna, dagingna, uratna sama semuanya. Sehingga dari sisi fisik tetap ada sesuatu yang nanti bisa, yang kalau di manusia biasa itu jadi tempat diemnya setan. Meskipun mau datang ke kanjeng Nabi mau datang ke kanjeng Nabi mah. Cuman karena dia sama manusia kan Nabi itu, jadi itunya dibuang, dibersihkan, dipicen menurut satu riwayat mah. Padahal meskipun ayahnya mual setan kan dia mual gitu. Ini mah saking membersihkan benar-benar Nabi itu dimaksum sehingga peluang untuk setan datang pun nggak bisa. Pan ari aya wadah nama peluang aya ngaranna meskipun teu bisa asup. Ari pormos narima keneh mah peluang aya kan untuk ngalamar meskipun teu asup-asup. Tapi kalau lowongannya masih ada,
Meskipun nggak bisa masuk, tapi lowongan ada. Nah ini lowongannya pun nggak ada. Tapi bukan berarti ketika itu nggak dibuang, tapi bakal kemasukan setan itu hatinya enggak. Cuma untuk benar-benar nggak bersih, bahwa Nabi itu bersih benar. Hatinya tidak ada kesempatan sedikit pun. Aya hideungan, eta hideung teh nu mantak jadi tempat cicingna setan. Nunjieun kadang urang salat sanggeut, ngaji sanggeut, puasa sanggeut, ibadah sanggeut. Aya ibadah tapi sok hayang disebut-sebut, hayang diomong, hayang dipuji, kurang ikhlas sana. Eta tadi dinya aya tina hate kan eta. Tah, di manusia biasa mah aya kos kituna tah. Kudu bersihan. Cenah kotor bersihan deui, kotor bersihan deui, kotor bersihan deui. Ulah diantep bae kana ngerat. Geus ngerat mah teu beunang ku cai, kudu ku bensin. Bere korek. Ngajegur kan. Itunya di diri manusia itu ada. Eta nu kudu dibersihan teh gitu. Lubang. Kalau lubangnya itu ditutup supaya setan nggak masuk, atau ketika masuk pun jangan rada hese gitu. Jadi Nabi udah nggak bolong, kalau kata bolong udah rapet. Dia tempat buat setan, jangankan setannya masuk, tempatnya udah nggak ada, mau gimana masuknya. Hari urang mah aya, jelema biasa mah. Lawong tah karena teu dijaga imanna gitu nya, tilok ibadah. Nah gedean teh lawong. Makan asal makan. Yang haram los, yang halal los. Nah, gedean itu sing asup doang setan, yang saya lihat lawangna ieu. Tapi lamun lawan leutik bapaknya najan aya bolong ge tapi mun leutik mah kada hese we asupna. Jadi manusia biasa itu ada, kalau Nabi enggak ada. Bisa aja dicucinya dengan salju, ada yang menyebutkan di sini. Jadi copot, diambil, dikeluarin gitu, dicuci, masukin lagi. Hatinya itu. Bahkan disebutkan di sini bima'il kausar minal jannah, dari air yang terdapat di surga. Maul kausar itu telaga kausar. Dicuci. Wa hikmatan diisi hikmah oleh Allah. Kebijaksanaan, ilmu yang bermanfaat itu sudah ada semua di situ. Jadi ilmu itu nempel oleh di dia. Di hati, bukan di otak. Sebenarnya nama. Karena itu malah lembutan, Bang. Otak mah atau otak orang yang otak monyet, gedean otak monyet, Bang. Kayak akal. Coba mana yang disebut akal itu mana sih? Fisiknya mana gitu? Sama kayak hati tadi yang bikin ngerasa itu apa? Itu kan fisiknya susah disebutin, tapi ada. Ciptaan Allah. Hikmah itu ilmu yang bermanfaat, ada hikmah atau kebijaksanaan ya. Laqad mala'ahu dipenuhi dada Kangjeng Nabi ma'aniya imanin oleh makna-makna keimanan. Dipenuhi oleh keimanan, jadi 100% iman. Qalat Halimatun. Halimatun Sa'diyah berkata, falamma fasatu anir radha, ketika disapi, geus disusuan deui. Ba'da mudi haula ini setelah 2 tahun, jadi Nabi pun disusunya 2 tahun. Sama sesuai dengan apa yang dianjurkan dalam Al-Quran. Haulaini kamilaini liman aroda ayyutimmar radha'ah. Susui 2 tahun. 2 tahun itu sempurna. Maksudnya kalau 1 tahun 365 hari ya kali 2 gitu. Bukan namanya doang 2 tahun. Tapi sempurna tahunnya. Sunnahnya begitu, anjurannya begitu. Kecuali ada kesepakatan, ada keridhaan dari berbagai macam pihak yang bersangkutan, ya istri, suami, untuk kurang dari 2 tahun. Lebih dari 2 tahun mah ulah. Kurang hade deui gitu, sempurnanya 2 tahun. Ya, kalau kamu udah anak teh. Minimal jasad 1 tahun lah. Nabi itu 2 tahun dan anjuran agama pun juga disusui itu anaknya 2 tahun. Dan Nabi disusui setelah 2 tahun disapi kodam Nabi alawi, dikasih lagi ke ibunya. Wa nahnu ahrasu syai'an ala muksihi fina, dan kami sangat menjaga Nabi ketika berada bersama kami. Tidak ada yang lebih dijaga oleh keluarga Halimatus Sa'diyah itu kecuali Kanjeng Nabi. Sebab apa? Ya, karena sudah banyak timbul
keistimewaan gitu ya. Tiba-tiba kehidupan mereka makmur setelah menerima Nabi untuk disusui dan lain-lainnya. Jadi loba hikmah, loba keberkahan. Maka siapapun yang mengurus Nabi pasti berkah. Ya tadi contohan ku Halimatus Sa'diyah. Maka orang ya lamun kabeh nanaon orang aya motivasi untuk mengagungkan Nabi atau apa. Pokoknya nabinya dibawa, insya Allah berkah. Bukti geus loba. Orang sorangan kan lamun dipikir-pikir misalnya nggak buktikan. Kang mulun kamari. Maunya mulun kemarin itu mulun siapa yang berencana mau seperti itu mulun di sini? Saminggu gitu lin. Rencananya seminggu pun tidak. Tapi saya bagus sangka, husnuzon sama semuanya. Mungkin niat semuanya itu baik. Jadi diberek itu, anu kurang disangka-sangka berkah. Yang tadinya di luar rencana kita nggak begitu. Karena tadi teh orang bang, anu teh itu sanu rencananya dia ya. Bukan di seberang, mau dia keringin dia jendela. Hah? Nginjem segala kan ke batur. Tapi jadi gitu. Jeung teu boga hutang. Ayo. Malah nyedekahin kayak eta. Kalau niatnya bagus, apalagi bawa-bawa Kangjeng Nabi, insya Allah berkah. Nah, diberikan lagi kepada ibunya oleh Halimatus Sa'diyah, dan lalu Mbak Ainul Sa'diyah sendiri merasakan bagaimana keberkahan yang datang kepada keluarganya saat mengasuh dan menyusui Kangjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.